Saya dilahirkan dari keluarga beragama Muslim. Ayah saya seorang ustadz. Tolong Ibu, yang masih diingat, doa yang pernah diajarkan oleh ayahnya itu tolong diucapkan di sini gitu. Apa? Doanya contohnya kayak apa gitu. Iya. Maaf Pak, saya udah nggak inget. Karena sekarang saya tetap mengingat ajaran yang saya lakukan sekarang gitu loh Pak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada hari kemerdekaan. By the way, ini sahabat, syutingnya pada tanggal 17 Agustus, sahabat. Merdeka, sahabat. Nggak tahu ya kapan siap upload, kapan siap editingnya dan upload, sahabat. Ya, semoga aja bisa secepatnya, sahabat. Terima kasih bagi sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, sahabat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Mari sama-sama kita subscribe, like, komen, dan share dengan semangat kemerdekaan untuk membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kali ini, sahabat, ini adalah konten yang sangat irasional, sahabat. Kenapa saya mengatakan irasional? Karena si ibu Murtadin ini mengaku dia adalah anak dari ustadz. Dan yang lebih fatalnya lagi, sahabat, pada saat ayahnya itu sudah meninggal, si ibu ini dengan tegas mengatakan ayahnya yang seorang ustadz meninggal dalam keadaan Islam dan kekal dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua terlindung dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita menyaksikan cuplikan video, sahabat. Ini dia cuplikan videonya. Nama saya Iis Ismawati. Saya berasal dari Tangerang. Tepatnya di daerah Tanjung Pasir, Kampung Melayu. Umur saya 48 tahun. Pendidikan saya akademi. Saya 10 bersaudara. Saya dilahirkan dari keluarga beragama Muslim. Ayah saya seorang ustadz. Saya dari kecil diajari oleh ayah saya agama Muslim yang begitu keras, karena dididik dari kecil sholat, kalau nggak sholat dimarahin, benar-benar dimarahin, dan saya diajarin tidak boleh memeluk agama lain selain agama Islam. Ayah saya begitu membenci yang namanya agama Kristen, dan dia sudah berkata, sudah bersumpah untuk anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, tidak boleh memeluk agama yang lain selain agama Muslim. Tapi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya bertemu dengan calon suami saya yang beragama Kristen, dan setelah berkeluarga, Tuhan memberikan kasihnya kepada saya dan menjamah saya. Baik sahabat, sebelum kita lanjutkan, sahabat, saya ingin mengklarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kaum muslimin dan umat non-Islam atau non-Muslim, sahabat. Si ibu ini mengatakan ayahnya benci terhadap agama Kristen, ayahnya seorang ustaz, na'udzubillah. Tidak ada ajaran Islam yang menyuruh kita membenci kepada orang lain. Baik dia agama Kristen, baik dia agama Hindu, baik dia tidak punya agama. Itu tidak ada ajaran Islam, sahabat, untuk membenci. Bahkan kita untuk hewan saja tidak boleh membencinya, sahabat.
Kita untuk hewan yang berbahaya disuruh menghindari. Bahkan ada beberapa hewan yang membahayakan bagi diri kita itu disuruh bunuh. Tapi bukan berarti kita membencinya sahabat. Itu karena perintah agama Islam demikian. Kemudian yang cukup janggal lagi sahabat ketika si Ibu Murtadin ini mengatakan tidak boleh memeluk agama lain selain daripada agama Muslim. Si ibu ini mengatakan agama Muslim. Tidak ada agama Muslim. Yang ada agama Islam. Kenapa disebut Muslim? Itu orang-orang yang memeluk agama Islam disebut dengan Muslim. Jadi ini salah diksinya, salah nih pengucapan dari kosakata si ibu ini sahabat. Tidak ada agama Muslim, yang ada hanyalah agama Islam. Orang yang memeluk agama Islam disebut sebagai Muslim. Dari sini saja cukup kelihatan keliru ya sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan. Dari kecil saya udah diajarin ngaji. Ngaji saya pinter. Alfa, semua keluarga saya pinter, diajarin satu alif, ba, semuanya. Ngaji saya diajarin semuanya. Kalau kita nggak ngaji, waktunya habis maghrib, mereka marah. Udah bawa pukulan. Dipukulin anak satu-satu. Dipukulin anak satu. Pada takut bukan karena Tuhan, karena takut sama ayah saya. Jadi Sama dipaksa. baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran sampai mereka bilang, kadang-kadang bego, tolol, ini aja nggak hafal, begitu loh belajarnya. Bego, tolol, ini aja nggak hafal. Ya udah saya hafalin aja tuh Pak. Terpaksa saya ngerjain ngapalin depan mereka satu-satu. Diadepin sama dipakai bambu, diketok-ketok begitu. Ya saya takut dari kecil digituin. Ya terpaksa saya jalanin. Jadi bukan karena Tuhan, tapi karena bapak saya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan si ibu ini mengaku dia beribadah atau dia mengaji itu takut kepada ayahnya. Demi ayahnya dia melakukan itu. Bukan takut kepada Allah dan bukan atas perintah Allah. Na'udzubillah sahabat. Padahal innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dinilai dari niatnya. Apakah niat kita ikhlas? Maka Allah akan memberi ganjaran yang semestinya. Apabila niat kita bukan karena Allah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ini sudah sangat-sangat keliru sahabat. Kemudian yang lebih fatalnya lagi sahabat, seorang ustadz dalam mendidik anaknya dengan pukulan, seorang ustadz mendidik anaknya dengan mengatakan kata-kata yang kasar. Maaf sebelumnya, masa seorang ustadz berani mengatakan untuk anaknya sendiri bodoh, tolol, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini bukan cerminan ustadz sahabat. Dan si ibu ini mengaku dia anak seorang ustadz. Saya tidak pernah mengenal seorang ustadz pun yang pernah mengatakan kepada anaknya, bahkan kepada anak didiknya sahabat. Anak didik ini bukan anak kandung, anak ya muridnya sahabat yang mengatakan bodoh, tolol, na'udzubillah. Itu maaf sahabat. Itu tidak pernah saya dengar demikian sahabat. Ini adalah suatu kejanggalan yang cukup luar biasa dari kesaksian si Ibu Murtadin ini. Baik sahabat, ini ada seorang penelpon muslim sahabat yang akan kita saksikan diskusi antara penelpon muslim di channelnya ya Pastor Yusuf Manubulu dengan si Ibu Murtadin ini sahabat. Ini sangat seru, sahabat jangan lewatkan, mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Saya hanya ingin menanyakan tentang latar belakang Ibu, Bu Iis. Bu Iis menceritakan tadi dari keluarga muslim, kemudian menikah dengan suaminya yang Kristen. Itu menikahnya di gereja apa di KUA? Pertama saya dinikahkan di KUA, pakai akad nikah. Karena mereka memaksa kalau saya harus menikah harus agama Islam dulu, acara akad nikah, baca itu ke KUA. Terus dengan berjalan suami saya kan bicara langsung ke kakak saya. Waktu itu kan orang tua saya udah meninggal, yang cowok, maksudnya bapak saya, ayah saya udah meninggal. Terus dia bilang ke kakak saya, tapi saya nggak bisa dipaksa, tapi saya saya ngikut maksudnya nikah KUA. Tapi saya ntar dengan itu saya nggak bisa paksa, tetap saya memeluk, saya tetap agama Kristen gitu loh. Terus maksudnya mau nikah, maksudnya diituin di gereja gitu loh. Dia bilang begitu ke orang tua saya.
Jadi intinya nikah sebelum menikah itu suaminya masuk Islam dulu begitu. Enggak diislamin. Jadi nikah. Jadi kita nikah gitu loh. Nikah biasa, nikah kayak akad nikah gitu loh. Tapi suami saya suruh tanda tangan. Tetap tanda tangan di buku Tetap Kristen, Bu. KUA. Dia tetap agamanya tetap agama Bu, Kristen. itu di KUA mana, Bu? Tahun berapa, Bu? Di KUA Nggak usah dihituin, Bu, biarin aja. Jadi itu hak prerogatif pribadi, nggak usah nggak penting, Bu, nggak penting dijawab. Tolong jangan dijawab itu. Ya, KUA mana nggak usah. Yang penting percaya atau tidak dulu Islam, jadi Kristen udah biarin aja, Bu. Jangan dijawab semuanya. Ya. Pak KC jangan anu dulu biar kelihatan elok diskusinya. Jadi nggak kayak ngaritan. Bukan itu kan off the record ya, itu pribadi orang. Ya bagaimana kalau nanti dilacak KUA dicek kemudian ya banyak hal ya kita harus punya ini. Siapa Anda yang bertanya di sini? Dan kepentingannya apa Anda bertanya-tanya? Seperti tadi saya bisa ke narasumber, Pak. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Jadi begini, ya, Bu. Seperti yang aja, disampaikan Bu. Pak Kalau Kacil yang tadi kata saya dan jangan. Begitu, Bu. Dan juga dikatakan Pak Yusuf tadi, biar bukan hanya dari mulut doang. Jadi kesaksian itu biar ada buktinya, bukan hanya dari mulut doang. Kalau hanya dari mulut doang kan itu soalnya begini. Sepengetahuan saya, di Indonesia itu gak memungkinkan menikah beda agama. Di KUA loh ya, menikah di KUA loh. Iya, apa hubungannya dengan kesaksian, Pak? Pak, maaf Pak Cabe, apa hubungannya kesaksian menikah dengan kesaksian? Tolong saya Anda tanya-tanya di situ. Yang Anda tanyanya di situ, jadi nggak ada hubungan, Pak. Yang menyangkut soal pribadi, Anda harus tahu, off the record, Pak. Bukan begitu. Ini saya bertanya, apakah sebelum menikah suaminya Islam dulu, atau memang harus menikah di gereja? Artinya ibu sudah Kristen sebelum menikah gitu loh. Inti pertanyaan saya ke sana. Iya, saya tahu maksudnya kenapa saya stop. Karena ada sesuatu data otentik loh, secara pribadi yang tidak boleh dipublikasikan. Ini kan didengar publik, Pak. Apakah kenapa itu harus dirahasiakan? Terus kenapa Anda tanya soal itu? Apa maksudnya? Kecuali Anda mau melacak orang ini. Saya hanya ingin tahu apakah betul ini dari Anda Muslim kemudian begini. Anda ingin tahu itu karena ingin melacaknya kan? Jangan ngaritan gitu toh. Kalau lagi ngomong jangan nyerobot kayak diskusi orang ngaritan gitu loh. Yang sopan gitu loh ngomongnya. Lah iya kan Anda sudah berhenti, maka saya ngomong. Hak prerogatif si Ibu Iis nggak perlu Anda paksakan harus membuka mulut gitu loh. Karena masalah identitas, masalah data otentik nggak perlu disebutkan di depan publik. Saya tahu, Pak, saya wartawan, Pak. Iya, saya tahu, Pak, wartawan saya. Ya, saya ngomong sebentar. Oke, saya tidak bertanya di mana KUA-nya. Tetapi apakah sebagai seorang wartawan, Bapak pasti tahu, apakah ada undang-undang di Indonesia yang membolehkan nikah beda agama di KUA? Coba. Wartawan. Ya boleh, boleh. Ada? Boleh. Di mana itu? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Boleh beda agama? Boleh beda agama, tidak ada larangan kok. Ayo di mana? Kalau memang ini tidak boleh, tunjukkan dalilnya Anda. Undang-undang mana yang Anda pakai? Undang-undang itu mengatur boleh tidaknya. Sekarang kalau memang boleh, iya, undang-undang itu. Iya, undang-undang itu untuk mengatur segala sesuatu.
Itu namanya undang-undang. Terus di mana undang-undang yang membolehkan nikah beda agama itu? Boleh, silakan aja. Kalau nikah dengan orang luar negeri harus ada izin dari kedutaan. Boleh. Ini kan tidak ada larangan dalam kok beda negeri. agama. Ini Ibu Iis ini dalam negeri. Bu Iis ini dalam Anda negeri. punya dasar undang-undang Suaminya apa? juga orang Indonesia. Anda saya buka bertanya hukum tidak perlu kompilasi berdasar Islam. undang-undang. Anda buka hukum kompilasi Islam. Boleh kok nikah beda agama. Baik sahabat, saya mencatat dari hasil diskusi Bapak Cabe ini dengan ya si Kaci sahabat. Si Kaci ini sok tahu dia sahabat. Tidak mungkin dan tidak dibolehkan nikah di KUA beda agama. Tidak mungkin. Si KC ini dia menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibolehkan untuk menikah beda agama. Nah, ini salah total. Ini menjadi bumerang bagi dia sahabat. Baik sahabat, saya akan lampirkan dan sekarang saya akan bacakan sahabat apa isi atau larangan nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, baik, langsung saja ini akan saya tampilkan Undang-Undang Pasal 8 Nomor 1 Tahun 1974 sahabat. Nah, di sini sahabat bisa melihat perkawinan dilarang antara dua orang yang. Nah, kita langsung saja untuk mempercepat, kita langsung melihat poin F sahabat. Sahabat bisa membacanya, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Nah, ini sangat jelas sahabat. Apabila kita mempunyai aturan dalam Islam, Islam sudah sangat pasti melarang nikah beda agama. Nah, ini dihargai oleh undang-undang. Nah, ini dimasukkan ke dalam undang-undang apabila ada aturan yang melarang dari agama tertentu untuk nikah beda agama, maka undang-undang ini juga ikut melarang, membantu dan mensupport sahabat. Ini kan sangat mustahil bisa nikah beda agama di KUA sahabat. Ini sangat mustahil. Nah, si KC ini sahabat, dia sok tahu sahabat. Ini sangat penting untuk saya klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan umat muslim itu sendiri dan masyarakat non-muslim. Baik sahabat, sedikit lagi kita lanjutkan diskusi antara KC dengan Bapak Cabi sahabat. Baik, ini dia. Tadi dalam kesaksian Ibu juga mengatakan bahwa kalau di dalam kekristenan itu doanya simpel, bahasa Indonesia dan singkat-singkat. Kemudian tapi Ibu dipaksa oleh ayahnya itu untuk doa yang harus menghafalkan doa yang panjang-panjang dan berbahasa Arab. Bisa dicontohkan sedikit saja doa yang diajarkan oleh ayahnya, Bu? Doa yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Kayak doa makan, kayak doa makan, kayak doa tidur, kayak doa ini gitu loh. Kayak doa kita sholat gitu loh. Kita harus pakai bahasa Arab. Ya, maksud saya tolong Ibu yang masih diingat doa yang pernah diajarkan oleh ayahnya itu tolong diucapkan di sini gitu. Apa? Doanya contohnya kayak apa gitu. Maaf Pak, saya udah nggak inget karena sekarang saya tetap mengingat ajaran yang saya lakukan sekarang gitu loh Pak. Saya nggak mau inget-inget lagi ajaran-ajaran yang lalu. Saya nggak mau baca-baca ulang lagi. Bu Is, sudah nggak ada. Bu Is, maaf, jangan mengikuti pertanyaan orang tersesat, Bu. Pak Cabe ini orang tersesat kan mau menyesatkan. Orang Indonesia kok harus berbahasa Arab berdoa. Ini sudah keliru. Orang keliru kok nanya-nanya. Orang Indonesia itu harus berbahasa Indonesia kalau berdoa. Bukan bahasa Arab. Anda ini udah keliru mau menyesatkan orang lagi. Saya boleh bicara? Sudah, silakan. Saya bertanya pada Bu Iis, seperti omongan Pak KC tadi dan omong Pak Yusuf, supaya Bu Iis tidak terkesan hanya omong di mulut doang. Karena omong mendapat pengajaran yang keras dari ayahnya, saya ingin tahu kayak apa pengajarannya, gitu loh. Itu supaya Pak Cabe, di mulut doang. Kalau soal itu kan saya juga ngalami, kenapa nggak tanya ke saya? Narasumbernya ini Bu Iis, Bang Aceh. Tolong Ya Pak udah, Aceh, Bu, jelasin aja Bu. dulu. Jelasin aja tadi mau ngelak kayak apa dia. Jelasin Bu.
Biar dengar dunia. Jelasin Bu. Pengajaran kecil gimana? Cuman baca-bacaan nggak usah Bu, nggak penting. Kita orang Indonesia nggak perlu berbahasa Arab. Justru orang berbahasa Arab di Indonesia itu orang yang keliru Bu. Kalau Berarti orang di Pak Arab Aceh ini berbahasa orang keliru Indonesia ya? keliru. Ya, Apa orang Indonesia yang berbahasa Ya, Arab itu penjajah negara Indonesia Bu. berarti Pak Aceh penjajah ya? Lanjut, Sering Bu. mengucapkan Bu, lawan, Bu. Al-Quran, sering mengucapkan Iya. bahasa Arab. Berarti Pak Aceh keliru, penjajah ya? Iya, jadi yang menggunakan bahasa Arab itu Ya. benar penjajah. Karena orang Ya. Indonesia itu sudah banyak Penjajah. dijajah, yang pahamnya bahasa Arab, maka saya gunakan pakai Arab untuk mengimbangi, menghormati. Ya, jelas ya. Berarti Pak Aceh ini penjajah. Oke, saya kembali ke Bu Is. Oke, Bu Is sudah sama sekali lupa ya apa yang diajarkan oleh ayahnya itu. Iya Pak, saya lupa. Dan saya tetap sekarang mau ngikutin ajaran yang saya udah tetepan di hati saya. Saya tetap mau ikut Tuhan Yesus gitu loh. Dan saya tetap ngikutin apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran bagi saya gitu loh. Karena dia Ya, oke, yang cukup. Artinya saya tidak ingin jauh ke sana. Nanti kalau memang jauh ke sana biar Pak Sahrul nanti yang lebih menguasai. Saya hanya ingin tanya itu saja. Dan kalau memang Ibu menjawab sudah lupa, itu sudah cukup bagi saya. Sebetulnya nggak perlu diembel-embeli yang macam-macam. Jadi Ibu intinya sudah lupa, gitu aja. Saya rasa sudah cukup. Kemudian yang Oke. Udah, terima terakhir, kasih. sebentar, Capek. Pak Aceh, sebentar, Pak Aceh, Oke. diam dulu. Saya bertanya, ayahnya sudah meninggal ya Bu ya? udah Pak, udah meninggal. Ketika meninggal itu sudah masuk Kristen apa belum Bu? Oh belum, waktu dia meninggal saya masih Oh. kecil. Maksudnya masih Berarti- belum. Ya, menurut Pak Aceh tadi kan berarti kalau ayahnya kalau mati dalam keadaan tidak Kristen berarti kan di neraka. Berarti sekarang ayahnya di neraka kekal ya Bu ya? Iya dong. Oh ya. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih untuk Bu Is. Pak Cabe, Dan sebentar, terima Pak kasih untuk Cabe. Pak Yusuf waktunya. Pak Cabe, sebentar. Selamat malam. Sebentar, jangan begitu-betul Selamat lari, Pak malam. Cabe. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sangat gokil diskusi antara ya Pak Cabe sebagai perwakilan dari Muslim dan dengan si Ibu Murtadin. Juga diikut sertakan dengan si Kaci sahabat ya. Baik, saya mencatat poin sangat penting sahabat, yaitu sebelumnya, pada cuplikan sebelumnya yang saya tampilkan sahabat, si Ibu Murtadin ini mengatakan dia bisa ngaji dan dia menghafal doa-doa yang diajarkan oleh ayahnya selaku ustadz, tapi pas dites, pas ditanya, dia lupa total sahabat. Ini cukup aneh dan cukup membingungkan. Masa tidak ada yang ingat satupun sahabat? Itu kan sangat-sangat aneh, patut dipertanyakan. Pasti seseorang yang sudah melupakan sesuatu, pastilah ada yang ingatnya sedikit sahabat. Tapi ini memang dia total sama sekali tidak mampu membacakan doa-doa yang dalam bahasa Arab. Ini adalah suatu hal yang sangat aneh saya pikir sahabat. Yang lebih fatalnya lagi, si Ibu Murtadin ini mengatakan ayahnya meninggal dalam keadaan Islam, kekal dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah, karena ayahnya tidak memeluk agama Kristen. Ini cukup salah kalau menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut agama Islam sahabat. Ini total salah sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة